Adegan saat ini Abel akan menjadi orang yang mulai berubah baik kepada Tias dan keluarganya setelah sebelumnya membenci karena salah paham. Jadi ketika Abel tahu kebenaran kalau Tias dan Dean tidak bersalah, maka dirinya akan tetap menjadi peran baik di alur cerita untuk membantu, sekaligus akan membongkar semua rahasia Honey yang diketahui. Dari adegan nampak jelas Abel merasa bersalah hingga sempat meminta maaf kepada Tias atas perbuatan yang dilakukan sebelumnya, yang sering menuduh dan menyerang mental dengan menyebut kata pelakor. Namun kali ini Abel sudah mulai tahu kalau Tias bukan pelakor. Justru sebaliknya, Abel sudah sadar kalau pelakor yang sebenarnya adalah Honey sendiri yang saat ini sering berbuat jahat untuk merebut Dean dari hati Tias yang sudah saling mencintai. Maka dari situlah setelah Abel bertemu Tias di rumah dan meminta maaf atas kesalahan, maka selanjutnya Abel berniat membantu Tias sekaligus Dean dengan cara membongkar rahasia yang dia ketahui tentang Honey. Lalu apa yang terjadi dan apakah Abel akan bongkar kebohongan Honey di alur cerita malam ini atau sebaliknya di alur cerita kedepannya? Tentu itu akan terjadi ketika sudah saatnya proses sidang perceraian antara Dean dan Honey terjadi. Karena sebelumnya sidang sering gagal dan tertunda karena kelicikan Honey sendiri yang terus menyimpan rahasia demi mempertahankan Dean untuk jadi suaminya. Namun dengan adanya Abel yang menjadi saksi di persidangan, maka tidak ada jalan buat Honey bertahan dengan Dean. Justru sebaliknya, kesaksian Abel akan memberatkan Honey di pengadilan dan akibatnya adalah hakim pengadilan akan menyatakan Honey bersalah. Dan ujungnya adalah hakim akan menerima dan memenangkan Dean dalam tuntutan perceraian. Pembahasan menarik berikutnya, Dean mencoba meminta bantuan Om Erwin untuk menyelidiki masalah Honey yang dicurigai memalsukan kematian namun tidak mengakuinya. Sehingga Dean harus bisa mengungkap sendiri dengan cara mencari saksi dan bukti untuk mengalahkan Honey. Dan kebetulan sekali di saat Dean dan Erwin sudah kompak untuk menyelidiki Honey, di saat itu pula Abel keluar dari dalam rumah kontrakan. Dari situlah Abel mendengar dialog Dean dan Erwin yang berniat menyelidiki masalah Honey, sehingga Abel mulai tergugah hatinya untuk membongkar rahasia dan kebohongan Honey dengan harapan supaya tidak ada korban yang dirugikan. Itu artinya sudah saatnya Honey mulai kalah ketika Abel tidak berpihak sama dirinya dalam kehidupan. Tidak hanya terhadap Honey saja, bahkan Abel juga tidak akan mendukung tindak kejahatan mama kandungnya sendiri yaitu Wulan. Jadi pada intinya dengan adanya Abel berpihak sama Dean dan Tias, maka sama saja Honey dan Wulan akan mulai tumbang dan menderita karena kalah melawan Tias dan Yuni dalam kehidupan. Adegan berikutnya, Gino masih berada di luar rumah Honey dalam keadaan penasaran dan bingung. Sementara itu Honey dan Aura sudah masuk ke dalam rumah hingga mereka melihat Gino lewat jendela kaca dalam keadaan sendirian di luar. Nah, dari adegan kali ini Aura nampak senang ketika melihat Gino hingga dirinya ingin menghampiri dan berniat mengajak mampir. Sebaliknya Honey nampak panik karena dirinya akan ketahuan oleh Gino masih hidup. Namun Honey curiga dan mulai penasaran ketika Aura memanggil Gino dengan sebutan Om Baik. Hingga endingnya Honey pun mulai berpikir kalau Gino mulai mengakui kalau Aura adalah anak kandungnya. Nah, dari sini peran Gino dan Honey memang sudah mulai dekat dalam kehidupan karena Aura. Dan mereka akan bertemu sekaligus akan melanjutkan konflik masa lalu yang tertunda. Itu artinya peran Aura adalah peran yang mungkin akan menjadi sebab akibat Gino dan Honey bisa bersatu dalam asmara. Apakah itu artinya Gino dan Honey memang sudah ditetapkan berjodoh di alur cerita? Tentu kita harus simak kisah kelanjutan ceritanya ya. Masih menjadi misteri. Namun yang pasti ketika Dean dan Tia sudah tidak bisa dipisahkan lagi, maka untuk selanjutnya konflik asmara antara Gino, Honey, Abel, dan Zidan akan semakin memanas. Dan itu berhubungan dengan keluarga Wulan dan Sigit yang memang sangat membenci Gino.
Episode selanjutnya, Hani akan mencoba menghindari Gino saat ada Aura yang menemuinya di luar. Akan tetapi, Gino akan dapat keterangan jujur dari Aura kalau wanita yang bersama dirinya dan dipanggil Mama adalah Mama Hani. Itu artinya Gino akan dapat keterangan dan informasi dari Aura kalau memang Hani sebenarnya masih hidup, namun terus bersembunyi untuk memalsukan kematiannya. Makin seru dan menarik hingga tegang menegangkan cerita berikutnya, karena pada kenyataannya Hani sudah tidak akan bisa menghindari Gino atau sudah tidak bisa bersembunyi ketika Aura secara langsung memberitahukan keberadaannya kepada Gino. Sehingga untuk selanjutnya Gino dan Hani sama-sama takut dan panik, hingga untuk sementara akan bermusuhan kembali. Biarpun begitu, kemungkinan besar antara Gino dan Hani akan berjodoh karena Aura yang menyatukan. Setelah sebelumnya Aura sukses dan berhasil menyatukan Tias dan Dean, namun untuk selanjutnya Gino dan Hani kemungkinan akan bisa bersama. Namun lewat konflik panjang, masalah masa lalu sekaligus berhubungan dengan keluarga mereka yang bermusuhan, terutama permusuhan Sigit melawan Farhat. Jadi yang akan sangat menarik dan seru kembali adalah kisah kehidupan Gino dan Hani di alur cerita berikutnya. Adegan berikutnya di saat hubungan Tias dan Dean makin hari makin membaik, bahkan akan bersatu. Di saat itu pula Hani akan diketahui masih hidup oleh Gino. Selain itu keluarga Sigit dan Mulan juga akan memanas hingga berantakan karena pertengkaran. Tentu hal itu dipicu karena Sigit masih membela Tias dan Yuni. Sebaliknya Wulan merasa tersakiti dan tidak mendapatkan perhatian. Padahal sudah jelas Wulan dulunya adalah pelakor yang merebut paksa Sigit dari Yuni. Namun tetap saja Wulan mulai melakukan playing victim untuk menyalahkan Yuni dan Tias, sekaligus mengharapkan kalau dirinya harus bisa menang dalam kehidupan untuk bisa membuat Yuni dan Tias menderita. Biarpun begitu, harapan tidak sesuai dengan kenyataan ya. Angan-angan tidak sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Justru sebaliknya, hidupnya makin menderita dan sengsara karena kesalahan dan kejahatan sendiri. Itu artinya tidak hanya Hani, bahkan Wulan pun terkena dampak hingga karma yang akan diterima di dalam adegan malam ini dan seterusnya. Itu artinya sudah saatnya keadaan akan berbalik, di mana Tias dan Yuni akan bahagia bersama Dean. Sebaliknya Hani dan Wulan akan sama-sama menderita karena masih banyak masalah di dalam kehidupan mereka yang belum terselesaikan. Lalu apakah pada akhirnya Wulan dan Sigit akan bercerai? Sangat membuat penasaran ya. Adegan berikutnya suasana malam masih terjadi. Abel sudah membongkar rahasia Hani di depan Dean dan Tias, sehingga dari kejadian tersebut Dean akan memanfaatkan Abel untuk menjadi saksi di pengadilan untuk memberatkan dan mengalahkan Hani, di mana Abel harus bersaksi tentang kebohongan Hani di depan hakim yang memimpin persidangan di suasana pagi harinya. Jadi pada intinya sudah tidak ada harapan lagi untuk Hani bisa bersatu dengan Tias. Namun sebaliknya malah perpisahan untuk selama-lamanya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya kisah lengkapnya malam ini. Terima kasih.